Anda kembali di kabar khusus TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini masih berlanjut, di mana saat ini di PN Jakarta Selatan sedang bergulir sidang terdakwa Baradae dengan agenda keterangan saksi, di mana JPU memanggil 11 orang saksi, dan saksi saat ini yang sedang memberikan keterangan adalah asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo, yaitu Susi. Dan kita akan bergabung langsung dengan Fadis Abi yang sudah berada di lokasi. Selamat siang, Fadis. Selamat siang Anda dan juga pemirsa kabar khusus. Dapat kami informasikan hingga saat ini sidang dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer hingga saat ini masih berlangsung, di mana saat ini adalah masih dengan agenda pemeriksaan saksi Susi yang merupakan ajudan rumah tangga dari Ferdi Sambo. Dan selain itu juga tadi kami mencatat bahwa sidang dimulai pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan keterangan masih memeriksa keterangan Susi yang merupakan ajudan rumah tangga dari Ferdi Sambo. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami mencatat yang pertama adalah berkaitan mengenai hakim ingin menggali sejauh mana kedekatan Susi dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Joshua. Dan tadi Susi sempat menegaskan bahwa dirinya mengenal Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sudah 2 tahun, sejak tahun 2020, di mana pertama kali Susi menjadi tukang masak di rumah Sambo di Jalan Bangka, dan kemudian ikut pindah pada tahun 2021 ini di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3. Dan selain itu juga tadi Susi sempat ditanya oleh hakim berkaitan mengenai sejak kapan kenal dengan Joshua, dan tadi Susi sempat menegaskan bahwa pada tahun 2020 ini Joshua sudah bersama dengan Ferdi Sambo. Selain itu juga dapat kami informasikan tadi juga hakim sempat menanyakan berkaitan mengenai kronologis atau peristiwa yang terjadi di Magelang. Awalnya tadi hakim sempat mempertanyakan bagaimana perjalanan rombongan dari Jakarta ke Magelang. Hakim sempat mempertanyakan baik itu keterangan waktu, dengan siapa saja rombongan pergi dan menggunakan apa dan apa tujuannya. Dan yang menarik saat keterangan Susi, tadi Susi sempat menjelaskan pada saat berada di Magelang, di mana Susi menegaskan tiba-tiba pada saat di Magelang ini Putri Chandrawati ini sempat teriak dari lantai 2, dan kemudian Kuat Ma'ruf mendengar teriakan dari Putri Chandrawati dan meminta Susi untuk ke atas ini untuk menolong Putri Chandrawati. Dan Susi pun melihat pada saat berada di atas bahwa Putri Chandrawati ini berada tergeletak ini di depan kamar mandi, dan kemudian Susi meminta pertolongan terhadap ajudan-ajudan yang ada di bawah. Dan kemudian Kuat datang dan Putri Chandrawati ini meminta Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer untuk segera pulang, karena pada saat itu keduanya, Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal, ini sedang mengantarkan makanan anak dari Ferdi Sambo. Dan pada saat itu juga Kuat melarang Joshua untuk tidak ke atas. Dan yang menarik adalah keterangan dari Susi adalah Susi memastikan bahwa Joshua tidak menggendong atau membopong Putri Chandrawati. Dan keterangan Susi ini berbeda dengan BAP sebelumnya, di mana pada saat BAP sebelumnya ini Susi sempat menegaskan bahwa Joshua ini membopong Putri Chandrawati. Namun tadi dipastikan pada saat persidangan bahwa Joshua tidak memopong Putri Chandrawati, dan hakim pun meminta ini Susi untuk jujur, dikarenakan ini ada perbedaan keterangan antara di BAP dan juga di keterangan pada saat persidangan. Dan tadi hakim juga sempat menegaskan adanya ancaman pidana apabila Susi berbohong, dengan ancaman pidana memberikan keterangan palsu pada saat persidangan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dan selain itu juga dapat
kami informasikan tadi juga berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Roni Talambesi yang merupakan kuasa hukum dari Richard Eliezer yang menegaskan pada saat sebelum persidangan ini menegaskan bahwa sejumlah saksi juga diminta untuk berkata jujur dan selain itu juga Roni Talambesi dengan pihaknya ingin menggali lebih jauh berkaitan mengenai keterangan Susi yang diduga mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Dan Roni Talambesi sempat menegaskan memang usai Eliezer dan juga Ricky Rizal ini mengantar makanan anak Ferdy Sambo, Eliezer sempat bertanya kepada Susi mengenai apa yang terjadi antara Putri dengan Joshua. Namun Susi malah menangis. Susi melihat Putri Chandrawati ini menangis di depan kamar mandi dan kemudian berteriak dan kemudian dijawab oleh Susi berkaitan mengenai pertengkaran antara Kuat dengan Joshua. Selain itu juga dapat kami informasikan selain Susi, ini jaksa penuntut umum juga menghadirkan 10 saksi lainnya. Kami mencatat ada Azan Romer yang merupakan ajudan dari Ferdy Sambo, kemudian juga ada Prayogi Rata Wikaton yang merupakan ajudan, dan juga Marjuki yang merupakan security di Kompleks Duren 3. Dan ada nama Damianus Labakobam yang merupakan security, kemudian juga ada nama Daryanto alias Kodir yang merupakan ART, dan kemudian ada nama Daden Miftahul Haq yang merupakan ajudan, kemudian ada nama Abdul Somad yang merupakan ART, dan juga ada nama Alfonsius Dua Lurang yang merupakan security. Kemudian ada nama Farhan Sabilah yang merupakan pengawal yang membawa motor, kemudian yang menarik dari 10 saksi di antaranya ini adalah kesaksian yang nanti kita akan saksikan secara bersama yaitu Leonardo Sambo yang merupakan kakak dari Ferdy Sambo. Hingga saat ini sidang masih berlangsung dengan mendengar keterangan dari Susi yang merupakan ART Ferdy Sambo dan saat ini Hakim sedang memberikan kesempatan untuk jaksa penuntut umum menggali lebih dalam berkaitan mengenai peristiwa yang terjadi di Magelang. Memang Susi menjadi salah satu saksi yang tidak dijadikan tersangka dan mengetahui sebenarnya peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Karena sebagian memang saat itu sejumlah ajudan dan juga Putri Chandrawati ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan poin dari mendalami kesaksian Putri adalah hakim ingin mengetahui lebih jauh bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Magelang, kemudian peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Hakim menggali lebih dalam berkaitan mengenai pada saat pada saat Putri Chandrawati ini tiba-tiba tergeletak ini di depan kamar mandi lantai 2, kemudian teriakan Putri Chandrawati tersebut ini didengar oleh Kuat dan Kuat meminta Susi untuk ke atas. Susi kemudian datang ke atas dan melihat Putri Chandrawati ini tergeletak di depan kamar mandi. Susi sempat memegang bagian kaki dari Putri Chandrawati dan Putri sempat menegaskan bahwa kondisinya dingin dan kemudian Kuat datang. Susi meminta tolong dan kemudian Kuat datang dan kemudian Putri Chandrawati ini meminta agar Kuat segera menelepon Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Setelah menelepon, Putri Chandrawati sempat meminta agar Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer untuk segera pulang ke rumah pribadi di Magelang. Dan kemudian keduanya pulang dan Kuat pun melarang Joshua untuk ke atas. Dan selain itu juga dapat kami informasikan yang menarik adalah kesaksian dari Putri ini berkaitan mengenai Susi menegaskan bahwa dirinya memastikan bahwa Joshua tidak memopong Putri Chandrawati saat terjatuh. Dan kondisi ini memang jelas berbeda. Kesaksian Putri ini memang jelas berbeda dengan kesaksian pada saat Susi ini dibuat BAP, di mana pada saat keterangan di BAP Susi sempat menegaskan bahwa Joshua ini memopong Putri Chandrawati. Dan hakim pun meminta Putri Chandrawati ini untuk bersikap jujur dan mengingatkan apabila berbohong ini ada ancaman pidana 7 tahun dan kemudian posisinya dia sebagai saksi ini bisa dijadikan tersangka. Begitu Ana. Fadis,
Melihat tadi dari keterangan Anda bahwa keterangan saksi Susi ini tidak logis, kita melihat dari BAP pun Susi berganti hingga 3 kali BAP yang berubah begitu ya. Nah, untuk keterangan dari Susi sendiri, Anda melihat ini seperti apa? Apakah kemudian sikap hakim terhadap Susi? Ana dan juga pemirsa Kabar Khusus, memang berkali-kali ini hakim mengingatkan agar Susi berkata jujur terhadap kesaksiannya. Baik kesaksian pada saat perjalanan menuju ke Magelang hingga pulang dari Magelang ke Jakarta. Dan memang ada sejumlah perbedaan pernyataan Susi pada saat di BAP, kemudian pada saat keterangan pada sidang hari ini. Salah satunya diantaranya merupakan adalah keterangan Susi yang menegaskan pada saat di BAP ini Joshua membopong Putri Chandrawati pada saat terjatuh, dan hal tersebut ini dibantah oleh Susi. Dan Susi menegaskan dalam persidangan ini bahwa Joshua tidak memopong Putri Chandrawati, dan hakim pun terus berkali-kali mengingatkan Susi agar berkata jujur sesuai dengan peristiwa tersebut, dikarenakan hal tersebut ini malah bisa mengancam posisi atau status dari Susi yang saat ini menjadi saksi kemudian bisa menjadi tersangka. Dan hakim juga mengingatkan bagaimana ancaman hukuman pada saat memberikan keterangan palsu, diantaranya adalah hukuman penjara 7 tahun. Begitu, Ana. Informasi dari Anda, usai pemeriksaan Susi ini akan ada siapa lagi saksi yang diperiksa, mengingat hari ini JPU menghadirkan 11 orang saksi. Sudah adakah informasinya? Kami mencatat memang sebelumnya jaksa penuntut umum ini ingin menghadirkan 12 orang saksi. Namun sayangnya saksi yang bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini hanya 11 orang. Dan 11 orang tersebut kami membaginya ke dalam 4 kategori, yaitu pekerja rumah tangga Ferdi Sambo yang berada di rumah dinas Jalan Duren 3, kemudian juga pekerja rumah tangga Ferdi Sambo ini yang berada di maksud kami di rumah pribadi Ferdi Sambo, yaitu di Jalan Saguling 3 dan juga di Jalan Bangka. Dan terakhir ini merupakan ajudan. Jika kami rinci lebih jauh berkaitan mengenai siapa saja 11 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, kami mencatat yang pertama ada nama Azan Romer yang merupakan ajudan. Kemudian ada nama Prayogi Ikrata yang merupakan ajudan juga. Dan ajudan terakhir ini yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atas nama Daden Miftahul Haq. Dan selain dari ajudan tersebut, ada sejumlah security yang diperiksa, baik itu Marjuki yang merupakan security kompleks Duren 3, kemudian juga ada Damianus Labakobam yang merupakan security pribadi Ferdi Sambo, kemudian juga ada nama Alfonsius Dualurang yang merupakan security pribadi Ferdi Sambo. Dan selain itu juga kami mencatat ada nama Daryanto alias Kodir yang merupakan ART Ferdi Sambo, Abdul Somad yang juga merupakan ART, dan kami mencatat juga ada sejumlah nama lain seperti Fahan Sabilah yang merupakan pengawal yang membawa motor pada saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Dan yang menarik dari 11 orang saksi ini, selain dari Susi yang menyaksikan peristiwa yang terjadi di Magelang di rumah pribadi Ferdi Sambo, ini yang menarik adalah kesaksian yang kita tunggu-tunggu adalah Leonardo Sambo. Leonardo Sambo ini posisinya pada saat kasus ini sebagai konsultan dan dia merupakan kakak dari Ferdi Sambo. Begitu, Ana. Mungkin bisa diperjelas, Fadis, untuk Leonardo Sambo yaitu kakak dari FS ini konsultan apa terhadap kasus ini? Belum ada keterangan detail dari pihak kuasa hukum, kemudian juga jaksa penuntut umum berkaitan mengenai status pemeriksaan sidang lanjutan
dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Richard Eliezer. Hingga saat ini awak media masih mengetahui lebih jauh berkaitan mengenai kesaksian apa yang nantinya ingin digali dari hakim, kemudian jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum Richard Eliezer mengenai kehadiran atau kesaksian Leonardo Sambo. Dan sebenarnya nama Leonardo Sambo ini tidak masuk sebelumnya, ini dalam 12 nama yang sebelumnya disetor jaksa penuntut umum terhadap hakim. Namun ada kejutan pada hari ini, Leonardo Sambo yang merupakan kakak dari Ferdi Sambo ini juga akan ikut memberikan kesaksian dalam sidang kali ini. Dan tadi majelis hakim sempat menjelaskan bahwa posisinya hanya sebagai konsultan. Kami belum mengetahui lebih jauh berkaitan mengenai konsultan apakah ini peran dari Leonardo Sambo berkaitan mengenai kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Begitu, Ana. Fadis, jika kita lihat ini persidangan masih terus bergulir, begitu saksi Susi masih terus dicecar pertanyaan. Dapatkah Anda merinci saat ini pertanyaan ataupun pihak JPU sedang menggali mengenai apa kepada Susi? Sebelah depan kanan ajudan Anda melihat tidak? Tidak melihat juga. Masih seputar kesaksian Susi pada saat di Magelang, di mana jaksa penuntut umum juga ingin memperdalam sebenarnya apa yang terjadi di Magelang antara baik itu sejumlah orang yang ada pada saat itu, ada Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf, dan juga Joshua Huta Barat. Dan memang ketiga pihak baik itu hakim, kemudian jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum Richard Eliezer ini ingin mendalami lebih jauh kesaksian dari Susi pada saat dirinya berada di rumah pribadi Ferdi Sambo yang berada di Magelang. Mengapa? Karena memang ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan berencana terhadap Joshua Huta Barat. Apakah benar terjadi adanya dugaan pelecehan seksual atau tidak? Dan memang berkaitan mengenai peristiwa tadi secara garis besar bahwa Susi tidak begitu mengetahui lebih jauh sebelum pada saat apa yang menyebabkan Putri Chandrawati kemudian menangis, berteriak minta tolong. Dan Susi hanya mengetahui bagaimana pada saat peristiwa tersebut Putri Chandrawati berteriak dan kemudian Kuat Ma'ruf mendengar teriakan dari Putri dan meminta agar Susi ini menolong Putri Chandrawati, dan kemudian Putri masuk ke dalam kamar, Susi masuk ke dalam kamar Putri dan kemudian menyaksikan Putri Chandrawati ini tergeletak ini di depan kamar mandi, dan Susi pun sempat memegang bagian tubuh kaki dari Putri Chandrawati dan merasa bahwa kondisi kaki dari Putri Chandrawati ini dingin, dan kemudian Susi meminta tolong dan permohonan minta tolong tersebut ini didengar oleh Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf kemudian ke atas dan kemudian sempat turun ke bawah dan meminta agar Joshua Huta Barat ini untuk tidak masuk ke kamar Putri Chandrawati. Dan kemudian tidak lama kemudian Kuat Ma'ruf kembali naik dan Putri Chandrawati meminta agar Kuat Ma'ruf mengambil telepon pribadinya, dan kemudian Putri Chandrawati ini menelepon Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal yang saat itu sedang mengantar makanan anaknya. Dan kemudian Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal diminta untuk segera pulang ke rumah pribadi Ferdi Sambo di Magelang. Dan kemudian mereka pun pulang, dan saat itu Susi tidak mengetahui lebih jauh berkaitan mengenai peristiwa kelanjutan apa yang terjadi. Namun Susi mengetahui terjadi memang keributan antara Joshua Huta Barat dengan Kuat Ma'ruf. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tadi juga Susi sempat menegaskan kepada majelis hakim bahwa dirinya ini tidak melihat secara langsung bagaimana pada saat Joshua ini memopong Putri Chandrawati, dan keterangan itu jelas berbeda, di mana pada saat keterangan memberikan BAP, Susi sempat menegaskan bahwa dirinya melihat
Joshua Huta Barat membopong Putri Chandrawati. Begitu, Ana. Terima kasih Fadis Abil, laporan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kabar khusus masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar khusus pemirsa. Saksi Susi saat ini masih memberi keterangan dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, antara lain memberi kesaksian mendengar Putri Chandrawati menangis di rumah Verdi Sambo Magelang, Jawa Tengah. Kita simak pemirsa kesaksian Susi mengenai hal tersebut. Tadi Anda sempat menjelaskan terkait dengan pengambilan bantal. Ya, Pada saat itu Anda mengatakan bahwa ada suara menangis. siap. Anda bisa tahu dari mana itu menangis? Saya duduk di depan kaca, Pintu kaca lantai berapa? lantai 2 dekat kamarnya ibu. Saya duduk di sana. Tapi saya mendengar ibu menangis. Menangis. Siap. Anda bisa membedakan suara menangis. Bisa contohkan menangis seperti apa suaranya? Tadi Anda bilang kalau ditanya mengatakan saya, suara di sana itu kalau kencang terdengar. Siap. Apakah itu bisa diartikan bahwa ibu menangisnya kencang? Siap. Benar. Siap menangis ibu. Saya dengar dari Kencang atau tidak? kencang. Saya dengar. Seperti apa? Bisa dicontohkan? Saya takutnya Anda salah paham antara tangisan dengan suara-suara lain. Tidak, saya mendengar jelas ibu nangis. Apakah Anda mengkonfirmasi kepada ibu, menanyakan ibu nangis kenapa? Apakah menanyakan atau ibu menjelaskan? Tidak. Itu jam berapa ya pada saat Anda mendengar ibu menangis? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib, sebelum kejadian yang kuat teriak-teriak itu. Siap. Yosua di mana? Saya tidak melihat Om Joshua. Pada saat Anda ke lantai 2, Anda tidak melihat Yosua. Pada saat Anda turun, Anda melihat Yosua tidak? Lihat Om Joshua itu sesudah Om Ricky sama Om Richard pergi. Bukan, yang saya tanyakan pada saat Anda mengambil bantal, Anda tidak melihat Yosua. Siap. Pada saat Anda turun, Siap. ke lantai 1, Anda melihat Yosua tidak? Tidak. 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 Biasanya di mana sih tempat ajudan-ajudan itu? Kalau misalkan sudah datang di Magelang, apakah Ya, sering biasa- kelayapan keluar dari rumah atau hanya di sekitar-sekitar situ saja? Ya saya tidak tahu, biasanya ya di kamar terus di tengah garasi nonton TV gitu. Pada saat itu, adakah Yosua di kamar ataupun di garasi nonton TV? Saya kalau di kamar saya tidak tahu, tapi kalau di garasi saya tidak lihat. Saya lihatnya Om Richard lagi tidur. Oke. Pada saat di kamar, ada suarakah dari kamar Yosua? Saya tidak tahu. Tidak Saya tahu? Ya, Tidak dengar? tidak. Saya kemudian sekarang dari Magelang kan itu tanggal 8 pagi ya berangkat ke Jakarta. Siap. Pada saat itu Anda melihat tidak kondisi dari Ibu Putri Chandrawati? Bagaimana raut mukanya? Apakah pada saat itu masih dekat dengan berjalan beriringan dengan Yosua? Tadi sudah ditanyakan saudara. Izin yang mulia, kami ingin menanyakan apakah pada saat itu dekat tidak keberadaan? Coba langsung aja poinnya. Bagaimana saudara saksi? Pada saat itu, apakah pada pagi hari Putri Chandrawati meminta juga Yosua untuk ikut bersamanya atau berkomunikasi? Anda lihat tidak? Saya tidak ada lihat. Saya naik ke kamarnya ibu, terus memapah ibu untuk ke mobil. Nggak ada omongan sama sekali saya sama ibu. Yosua pada saat itu Anda lihat di mana? Saya tidak lihat Om Joshua. Tidak lihat Yosua. Tidak. Yang Anda lihat siapa saja? Saya lihat Om Richard sama Om Ricky sama Om Kuat untuk menuju mobil. Habis itu saya masuk ke mobil, saya tidak lihat sama sekali Om Joshua. Saudara melihat tidak senjata Yosua di mana? Saya tidak melihat. Pada saat saudara pergi dari Magelang itu pasti beres-beres kan? Siap. Apakah Anda melihat saudara Richard itu atau Ricky memasukkan senjata ke dalam mobil? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Iya, saya yang beresin barang-barang yang nata-nata itu om-omnya. Pada saat di sana sebelum berangkat, Anda melihat tidak atau mendengar tidak Yosua mencari senjatanya di mana?
Saya tidak mendengar dan tidak melihat. Pada saat saudara itu sekarang naik ya di mobil, pada saat itu Anda melihat tidak Kuat Ma'ruf menenteng atau membawa tas selempang, menggunakan tas selempang? Saya tidak melihat. Saya udah masuk di mobil, terus ibu ngupirin ibu gitu. Pakaian Kuat Ma'ruf menggunakan pakaian apa? Anda lihat? Tidak, saya lupa. Tidak tahu. Lupa. Ya, Dia membawa barang-barang kah? Anda melihat? tidak. Pada saat Anda beres-beres sebelum pergi, Ya. Anda melihat tidak ada pisau yang kurang di dapur itu? Saya tidak memperhatikan. Anda tidak melihat sama sekali keadaan dapur? Tidak. Ada tugasnya apa? Ya saya biasa gitu kan di beres-beres apa gitu, tapi tidak melihat Kuat bawa pisau apa ngambil pisau, itu tidak tahu. Baik, cerita tidak Kuat sehubungan dengan pertikaiannya lah dengan Yosua atau keributannya dengan Yosua. Tidak. Jadi sampai malam hari ke pagi hari itu Anda mendapatkan informasi apa sehubungan dengan keadaan ibu, berantemnya Kuat sama Yosua? Ada informasi apa yang Anda dapat? Saya berangkat dari. Nggak bertanya-tanyakah Anda, ini kenapa? Saya tidak. Nggak bertanya, ini nggak janggal buat Anda keadaan itu? Biasa mereka bertengkar. Tidak pernah bertengkar. Iya, berarti ini suatu yang janggal, benar? Siap. Kalau janggal, nggak adakah pikiran di benak Anda, ini kenapa? Dan nggak adakah keinginan untuk bertanya, ada apa nih? Saya tidak bertanya. Padahal ibu yang tadi Anda bilang itu kakinya dingin, terus habis itu Kuat berantem sama Yosua, tidak ada keinginan sama sekali. Tidak, saya tidak bertanya sama sekali. Nggak terpikir juga. Tidak. Anda sedekat apa dengan ajudan-ajudan dan pembantu ART yang lain? Apa memang tidak berkomunikasi? Berkomunikasi, tapi saya tidak sama ajudan-ajudan ini jarang berkomunikasi. Saya nggak punya nomornya sama sekali. Baik, pada saat berangkat dari Jakarta ke Magelang, Yosua satu mobil sama Ibu Putri, benar? Pas berangkat dari Jakarta ke Magelang. Siap. Pada saat pulang, apakah mereka satu mobil? Pas pulang tidak. Bisa tahu kenapa? Saya tidak tahu. Biasanya selama Anda jadi ART, apakah setelah Yosua itu menjadi ajudan Ibu Putri, selalu satu mobil tidak? Kalau kepergian biasanya 2 orang, kalau ibu Satu mobil atau tidak? satu mobil. Satu mobil. Ya, Pada saat itu tidak satu mobil. tidak. Yang satu mobil dengan Yosua siapa? Yang satu mobil pas pulang sama Om Riki. Baik, saudara Ricky ya. Siap. Terus tadi Anda bilang Anda 3 kali ke Magelang. Ya. Siap. Pada saat 3 kali ke Magelang itu, apakah selalu Ricky dengan Kuat ikut ke Jakarta? Om Kuat baru ditugasin habis lebaran ini. Baik, setelah Lebaran 2021 ya, Kuat ke Magelang. Ya kan? Siap. Itu berapa kali Anda ke Magelang setelah Lebaran 2021? Belum pernah, sejak Om Kuat ada di sana saya belum pernah ke sana. Oke. Baru ini bulan 7 ini. Kalau Pemirsa, tadi Anda saksikan keterangan dari Susi yang merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Usai jeda, kabar khusus TV One masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini masih berlanjut. Saat ini digelar sidang dengan agenda keterangan saksi terhadap terdakwa Barada E. Dan saat ini pemirsa akan kami hadirkan cuplikan keterangan dari Susi yang merupakan asisten rumah tangga di kediaman Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saya habis mandi terus istirahat. tapi saya Anda tahu pas ketiduran. Anda kan tadi bilang kebiasaannya Siap. setelah
keluar kota, PCR, pasti isoman dan Anda menyatakan isomannya di Siap. tempat lain. Siap. Tapi pada saat itu Anda tidak sigap untuk pada saat itu langsung isoman. Siap. Kenapa? Kan Anda tahu kebiasaannya itu pasti isoman. Karena belum ada perintah dari Om Joshua. Biasanya Om Joshua yang ngasih perintah nanti di isolasi mandiri sebentar, biasanya gitu. Joshua yang biasa bilang, bukannya Iya. Ibu Putri atau Richard. Tidak. Satu lagi. Presiden, terkait dengan keadaan dari Joshua, itu tadi Anda bilang punya kamar sendiri ya, di lantai 1. Benar? Ya, ada punya kamar tapi khusus untuk ajudan. Khusus untuk ajudan Iya. atau untuk dia? Tidak, ajudan. Yang lain pernah tinggal di situ? Kalau Om Pernah Riki tidur di situ? pulang pasti tidur ke sana, tidur di situ kamar Bareng Om sama? Joshua. Om Joshua. Enggak, Ricky itu tidurnya di posko. Nanti ada konfrontasi loh. Coba yang benar. Tapi kalau Om Riki tugas di sana di mana? Di Sanggulin. Saya pernah lihat Om Riki tidur di sana. Kalau Om Riki ditugasin di Sangguling, Oke, sini. Setelah Joshua itu menjadi ajudannya Putri, ya, pernah nggak dia tidur di posko? Atau selalu tidur di Saguling? saya tidak tahu. Nggak tahu, Anda kan tinggal satu tempat. Ya, saya tidak mengawasi. Nggak harus ngawasin, Anda kan selalu lalu lalang kan? Anda itu ART kan? Iya, Masa tapi tidak melihat siapa aja? tidak. Saudara sebelum datang di pemeriksaan ini ketemu dengan siapa? Ada nggak? Tidak ada. Ada yang menghubungi saudara? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Saudara di BAP ini meminta tidak untuk didampingi oleh penasihat hukum? Anda meminta tidak? Anda tidak bertanya-tanya kenapa tiba-tiba Anda diberikan penasihat hukum? Saya tidak tahu. Tapi saya Anda minta? Minta atau tidak? Tidak. Tidak minta? Tidak. Tidak mempertanyakan? Kenapa nih saya disuruh dampingi penasihat hukum? Emang saya salah apa? Emang saya apa yang harus saya lindungi keterangannya? Ada? Ya, saya bertanya ke pengacaranya. Ya, saya kan nggak tahu apa-apa. Kenapa saya dipanggil-panggil di Mabes gitu. Terus kan di sisi ikut penegalan ini perkara kejadian tembak menembak gitu. Perkara kejadian tembak menembak. Ya, Kata siapa? kata Pak pengacaranya itu. Kata pengacaranya bilang kalau kejadian itu tembak menembak. Siap buat menyaksi gitu. Kok Pemirsa, dan saat ini Anda menyaksikan ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini Anda menyaksikan terdakwa Baradae yang keluar sidang, dan juga tadi saksi pertama yaitu sang ART ataupun asisten rumah tangga Susi, ini juga sudah meninggalkan ruang sidang, dan saat ini persidangan diskors untuk sementara waktu, di mana tadi Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi pertama yaitu Susi, di mana tadi juga Susi juga memberikan pernyataan mengenai rutinitas, kemudian aktivitas, kedekatan peristiwa di kedekatannya dengan keluarga Ferry Sambo ataupun dengan Barada Richard Eliezer dan juga Brigadir J. Kemudian peristiwa di Magelang juga ditanyakan oleh Majelis Hakim. Kemudian tadi peristiwa tembak-menembak juga sempat ditanyakan oleh Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum. Pemirsa, sidang lanjutan di Kabar Khusus TV One masih akan kembali. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.